Tidur 6 jam sehari, bukan 3 jam. Olahraga 1 jam sehari, bukan 5 jam. Belajar 4 jam sehari, bukan 12 jam. Baca buku 1 jam sehari, bukan 7 jam. Fokus kerja 8 jam sehari, bukan 14 jam. Dan gue punya brand, gue punya cafe, gue punya agency, gue punya startup, gue content creator. Tapi gue kerja hanya 4 jam dalam seminggu. Dan pertanyaannya adalah, gimana caranya lu bisa kerja hanya 4 jam dalam seminggu? Siapa sih yang kagak mau kerja 4 jam dalam seminggu dan mendapatkan hasil yang luar biasa? Ini semua dimulai dari bukunya Tim Ferriss, The 4-Hour Workweek. Di sana gue dapat beberapa konsep yang ngebuka mata gue, seperti The Parkinson Law. Di mana ternyata kita punya usaha itu menyesuaikan dengan kita punya deadline. Dimana kalau misalnya deadline-nya jauh ya usaha kita juga nyantai. Tapi begitu mendadak deadline-nya deket, usaha kita tuh ekstrim. Dan di buku tersebut juga gue kenal dengan yang namanya 80-20 Rules, The Pareto's Law. Dimana dikasih tahu ternyata kita punya aktivitas pada umumnya yang membuahkan hasil hanya 20% doang. Sekali lagi, 80% dari kita punya hasil hanya terkontekskan ke 20% kita punya aktivitas. Dan satu konsep yang bener-bener bikin gue mind blown banget pas gue baca ini adalah konsep relative income versus absolute income. Di mana relative income adalah kita punya pendapatan kotor pada bulan tersebut. Sedangkan kita punya absolute income adalah pendapatan bersihnya kita. Benar-benar sudah dipotong dengan kita punya pengeluaran pada bulan tersebut juga. Jadi argumennya Tim Ferriss adalah gak ada gunanya kalian punya income gede banget, relative income kalian 500 juta contohnya, tapi kalian punya gaya hidup tuh sampai 600 juta. Berarti technically kalian itu minus 100 juta kalian punya absolute income. Dan dari konsep-konsep ini ngebuka mata gue terhadap gue itu kagak bisa cuma jadi orang yang kosong. Gak ada gunanya gue tuh sibuk, gak ada gunanya gue penghasilan besar, tapi kalau diri gue sendiri kosong. Dari sana akhirnya gue kecanduan beberapa buku produktif lainnya, sampai akhirnya gue mempunyai definisi produktif untuk diri gue sendiri. Apa itu produktif? Apakah menurut gue sibuk itu produktif? Menurut gue kagak. Buat gue produktif adalah saat gue bisa melakukan sesuatu yang penting, yang signifikan dengan waktu yang sangat sedikit. Counternya apa nih? Apa nih yang tidak produktif? Apa yang sangat tidak berfaedah? Kita ngelakuin sesuatu yang kagak signifikan, yang kagak kelihatan hasilnya dengan waktu yang sangat lama. Dan begitu gue udah dapet definisi produktifnya gue, gimana caranya gue bisa optimalisasi gue punya kegiatan untuk gue tetap selalu bisa produktif. Dan gue ketemu konsep yang namanya deep work. Buat kalian kagak tahu, salah satu orang terkaya di dunia yang namanya Bill Gates, dia itu mempunyai namanya Think Week. Dimana dia ada 1 minggu yang benar-benar dia kotakan hanya untuk mikir. Tidak kedistraksi dengan apapun. Fungsinya apa? Untuk dia tuh bisa fokus. Kagak cuma orang-orang kaya yang melakukan aksi-aksi seperti ini. Ada juga penulis terkenal yang namanya Seth Godin. Dimana dia klaim untuk dia benar-benar bisa melakukan kegiatan menulisnya, dia itu sampai pergi ke gurun, ke sesuatu tempat yang benar-benar kagak ada akses ke internet sama sekali. Dia kagak bisa main handphone, benar-benar cuma ada diri dia, pensil, dan kertas. Alhasil, mau kagak mau, dia kan bosen banget pastinya kan ya. Ya, dia nulis karena cuma ada itu doang kegiatannya. Relevansinya apa dengan yang namanya deep work? Jadi deep work itu adalah saat kalian itu kagak kedistraksi apapun dengan kegiatan yang kalian itu udah kalian labelkan penting. Jelasnya kita tahu namanya penting atau tidak bisa subjektif. Tapi apapun yang menurut kalian penting, kalian bisa lakukan tanpa ada distraksi sama sekali. Kalian kagak ke kiri dulu, ke kanan dulu, benar-benar cuma lurus doang kalian kerjain apa yang kalian udah anggap penting. Itu yang namanya deep work. Dimana lawannya adalah shallow work. Yang tanda kutip mungkin bisa dibilang kagak penting. Contohnya apa sih? Mungkin kegiatan administrasi seperti invoicing, nulis email, itu yang bisa dibilang shallow work. Kegiatan yang kagak bener-bener keras, kagak hard, kagak susah, tapi kalian itu berasa kalian itu produktif. Padahal ya, dan di-argue sama Cal Newport, salah satu penulis deep work, dia bilang kita itu harusnya fokus ke deep work dulu baru ke shallow work. Mungkin kalian denger ini dan pengen coba ikutan namanya deep work ini. Gimana sih cara mulainya? Pertama, kita harus tahu dulu kita punya otak tuh udah kayak otot.
Kalau misalnya kalian itu kagak latih setiap harinya, jelasnya kalian kagak bakal bisa mengakuisisi kegiatan deep work ini. Karena pada umumnya orang Indonesia itu bisa dibilang orang yang malas kan, dan itu bukan narasinya gue loh, itu narasi global. Orang Indonesia diklaim tuh orang malas. Seriusan guys, bahkan kita dinobatkan orang yang paling malas jalan kaki satu dunia. Dan gimana caranya kita untuk kagak malas, kagak yang namanya prokrastinasi adalah untuk mengimplementasi yang namanya peraturan palsu. Contoh misalnya gue punya kerjaan yang deadline-nya 2 minggu lagi. Gue majuin deadline-nya secara palsu, secara buatan aja. Buat nge-trick otak gue, wah dalam waktu 2 hari gue harus selesai nih. Contoh yang lebih konkretnya apa? Pas pertama kali gue masuk ke YouTube, gue tahu gue bakal susah banget dapetin yang namanya views ataupun subscribers. Dan akhirnya gue bikin suatu goal yang gue berasa gue bisa kontrol. Yaitu adalah berapa banyak video yang bisa gue hasilkan. Dan gue bikin 100 video dalam 200 hari. 2 hari sekali gue harus posting video. Apakah ada yang marahin gue kalau misalnya gue tidak melakukan itu? Jelasnya kagak ada kan. Tapi itu nge-trick otak gue. Dalam waktu 2 hari gue selalu harus bikin video. Dan ini masuk ke poin selanjutnya, yaitu adalah kalian punya goal. Kalau misalnya kalian tidak mempunyai goal, jelasnya kalian bakal bingung. Prioritas gue apa nih? Gue ada sekian banyak kerjaan setiap harinya. Tapi yang mana yang harus gue prioritaskan untuk bisa gue mencapai goal gue lebih cepat lagi? Kalian harus tahu kegiatan yang bener-bener kalian berasa itu, wah gue harus kerjain ini banget nih. Cara identifikasinya bagaimana buat kalian tahu kerjaan itu bener-bener penting? Bener-bener yang paling susah, kalian itu bener-bener harus fokus. Nah, itu kalian buat yang namanya daily highlight. Dimana setelah selesai kalian kerja, kalian harus memastikan daily highlight tersebut sudah selesai. Dan kenapa mayoritas orang akhirnya prokrastinasi terhadap deep work ini adalah karena orang pikir berarti gue harus kerjain ini langsung begitu gue bangun. Padahal kalian itu bisa loh bikin suatu momentum. Dimana kalian bisa bikin dulu to-do list kalian yang tanda kutip gampang. Contoh paling gampang apa sih? Beresin tempat tidur. Buat nge-trick otak kalian. Wah gue bangun tidur aja udah ngelakuin sesuatu task, suatu chores, suatu kegiatan yang tanda kutip sangat kagak enak. Tapi gue udah bisa langsung lakuin. Tempat tidur gue beres. Dari sana kalian mendapatkan momentum untuk ngejalanin hari kalian lebih efektif lagi. Lebih produktif lagi. Tapi jelasnya hati-hati seperti yang Cal Newport bilang, shallow work itu bisa bikin dopamin juga. Tapi kalau misalnya dosisnya kagak tepat, ya kalian jadi kebiasaan ngelakuin hal-hal yang kagak penting. Contoh beresin tempat tidur. Itu bagus bikin ada dopamin di kalian. Kalian berasa kalian udah melakukan sesuatu yang produktif begitu kalian bangun. Tapi kalau misalkan akhirnya kalian kerjain hal-hal yang kecil-kecil terus, ya seperti gue bilang, kalian itu sibuk kosong. Dan mungkin yang nonton sampai sini pasti agak bingung. Kayak, bro, gue kagak bisa relate nih terhadap lu punya deep work. Gue kan tanda kutip buruh nih bro ya. Dimana gue harus kerja langsung 10 jam setiap harinya. Gimana caranya gue bisa mengimplementasikan deep work ini? Gue tahu semua orang mempunyai konteks kerjaan masing-masing. Tapi kalian tuh harus mikir dalam konteks lebih besar lagi. Kalian punya mimpi, gue yakin pasti kalau bisa kerja deep work aja lah. Kagak ada shallow work ya. Tapi sekarang per hari ini kalian kagak bisa kan naik level kan. Kalau di dunia barat ada yang namanya blue collar jobs, ada yang namanya white collar jobs. White collar tuh yang bisa dibilang knowledge worker, di mana mereka itu kerja dengan otaknya mereka. Blue collar jobs itu bisa dibilangin kerjaan yang kotor, harus pakai otot. Lebih banyak pakai otot tubuh kita dibandingkan otot otaknya kita. Buat kalian yang masih di blue collar dan pengen coba naik kelas ke white collar, kalian harus pikirin dulu nih. Goalnya kalian apa nih? Contoh kalau misalnya kalian itu pengen jadi penulis. Kalian itu pengen punya deep work setiap harinya. Setiap 1 jam kalian tuh selalu nulis. Itu kan idealnya kan ya? Kalian ambil idealnya itu ke sekarang. Jangan 1 jam dulu. 5 menit deh. Nah begitu kalian bikin ini jadi rutinitas 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Dan akhirnya kalian mempunyai suatu dana darurat untuk kalian itu bisa coba naik level. Kalian juga naikin dosis ya, kalian cuma 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam akhirnya. Jadi jangan berasa kayak kalian itu benar-benar harus langsung jadi knowledge worker. Abis itu harus deep worknya gila-gilaan. Enggak juga guys, fokus aja ke goalnya kalian. Turunkan goalnya kalian ke kondisi kalian sekarang. Dan mungkin di sini ada yang agak bingung kayak, oh berarti shallow work itu apakah tidak penting? Contoh kalau tadi gue bilangin bikin email, administrasi, itu kan hal-hal yang bisa dibilangin penting juga kan. Karena kalau misalkan kalian udah deep work tapi kagak bisa buat invoice,
ya kalian kagak dapet duit. So gue harapin warga kreatif yang nonton video gue ini mempunyai suatu kedewasaan untuk mikirin bahwa kalian itu kagak harus selalu memprioritaskan deep work. Akan ada saatnya kita harus melakukan yang namanya shallow work. Jadi bukan berarti kalian itu 4 jam kerja abis itu that's it guys. Kalian itu kerja fokus selama 4 jam ataupun berapapun itu, gimana caranya kita bisa mengoptimalisasi kita punya kehidupan dengan kita punya keinginan. Ada gak sih gaya hidup yang cocok dengan kita? Yang produktif, yang efektif. Dan buat gua yang produktif dan efektif adalah saat kita bisa melakukan sesuatu kegiatan yang sangat susah tapi dengan waktu yang sedikit. Yang menurut gua kagak produktif adalah saat kita melakukan sesuatu yang sangat gampang tapi lama. Contohnya apa sih? Ya kayak gue bilang, bikin invoice tapi contoh butuh waktu 2 jam karena harus meeting ABCDFG. Menurut gue itu sangat tidak produktif. Tapi balik lagi, apakah arti gue mengecilkan kegiatan administrasi? Jelasnya kagak. Gue tahu ada saatnya shallow work itu penting juga. Tapi gue kagak pengen kalian terdistorsi bahwa hal-hal yang shallow ini yang bisa ngebawa kalian itu lebih produktif lagi. Sekali lagi, harus yang susah tapi dengan waktu yang dikit. Itu kenapa kalian itu harus bisa melakukan yang namanya deep work. So ini semua terinspirasikan dari gue punya studi kasus di mana gue bikin akun kedua untuk membuktikan bahwa semua materi yang ada di gue punya Creator Masterclass itu bisa diterapkan dan akhirnya bisa menghasilkan juga. Dan akhirnya beneran bisa menghasilkan, namanya sekelas. Buat kalian yang pengen belajar gimana cara bikin konten yang menghasilkan, kalian bisa cek deh Creator Masterclass dari Edutify, link di deskripsi. So balik lagi, pas gue bikin sekelas ini, gue ada satu post yang viralnya bukan main. Dan banyak banget juga yang ngatain post tersebut. Kayaknya ini salah deh, kok bisa ya ada orang cuma kerja 4 jam, 6 jam, belajar cuma 2 jam, 4 jam. Padahal poin besar terhadap post itu adalah kalian itu bener deep. Jadi kagak ada fungsinya kalian itu kerja 12 jam, tapi kagak ada hasilnya. Poin yang pengen gue coba utarakan dari post tersebut adalah produktif, jangan sibuk kosong. Gue pengen kalian semua memastikan setiap jam kalian bekerja itu benar-benar efektif dan produktif sesuai dengan konteks kalian masing-masing. Yang gue takut orang itu cuma beneran clock in, clock out. Jelasnya gue tahu mungkin ini hanya relevan untuk knowledge worker, tapi bukan berarti yang blue collar jobs yang tanda kutip kayak buruh yang kerjaan kotor tersebut kagak bisa lakuin juga. Karena gue yakin mereka juga bisa lakuin. Mereka harus tahu titik optimum mereka bekerja. Karena ada namanya the law of diminishing return, dimana kalian mau nambahin jam kerja lagi, bukannya tambah tinggi, malah tambah turun. So buat netizen-netizen yang pengen tahu apakah sebenarnya gue tuh kerja 4 jam doang dalam seminggu. Yes, di dalam konteks deep work. Dan apakah beneran gue kuantifikasi itu semua? Jelas ya kagak guys. Tapi poin besar yang gue pengen kalian dapat dari video ini adalah kalian tahu kerjaan apa yang kalian itu harus deep work, kerjaan apa yang kalian harus shallow work. Dan gue rekomendasiin buat kalian yang pengen mengakuisisi gaya kerja seperti ini, yang deep work, yang knowledge worker, kalian harus bisa dulu ngelakuin shallow work. Begitu kalian bisa melakukan shallow work dengan cepat, dengan efisien, nah kalian bakal tahu nih, kira-kira kalian tuh mau bikin deep work di kegiatan seperti apa. Dan itu semua subjektif. Dan gue harapin buat kalian yang beneran nonton video gue sampai sini ya, kalian dapat. Itu aja, next video siapa yang menurut kalian menarik untuk kebawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.